Pendakian Gunung Ciremai via Apui. Halo Sobat Brodil, jadi kali ini kita akan mendaki Gunung Ciremai melalui jalur Apui. Selain jalur Apui, ada juga jalur Palutungan, Linggasana, Linggajati, dan yang terbaru jalur Trisakti Sadarehe. Untuk mendaki Gunung Ciremai, kalian bisa booking online terlebih dahulu melalui link yang tersedia di kolom deskripsi dengan biaya Rp5.000 per orang. Untuk jalur Apui, jasa pelayanan basecamp seperti simaksi, trash bag, pengamanan, SAR, perawatan jalur, sarana prasarana, dan lain-lain termasuk voucher makan dikenakan tarif Rp50.000 per orang, dan untuk cek kesehatan Rp20.000 per orang. Karena kami belum sarapan, musabab berangkat pagi dari Sumedang, akhirnya voucher makan kami gunakan sebelum pendakian. Setelah beres sarapan, kami melakukan registrasi ulang, pengecekan barang, dan safety talk dari pihak basecamp Broad atau basecamp Apui. Setelahnya, kami berdoa sebelum memulai pendakian, agar diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan kekuatan untuk sampai puncak dan kembali lagi ke rumah. Trek dari basecamp menuju pos 1 terbilang landai dan cukup nyaman sebagai pemanasan. Dan estimasi kami dari basecamp Broad menuju pos 1 Arban sekitar 35 menit dengan perjalanan yang terbilang santai. Gimana guys? Iya enak. Mantap. Mantap lah ya guys mau. Mantap terus kemana-mana ge. Menurut informasi dari pihak basecamp, jarak dari pos 1 ke pos 2 cukup jauh dan treknya sudah mulai banyak nanjaknya dibanding dengan trek dari basecamp ke pos 1. Di pendakian kali ini, saya ditemani oleh Ages, Tony, Kokos, dan Dani. Ini pertama kalinya kami mendaki Gunung Ciremai. Dan estimasi perjalanan kami dari pos 1 Arban menuju pos 2 Tegal Pasang sekitar kurang lebih 1 jam. Dulu, kami menganggap Gunung Ciremai ini sangat horor dan treknya yang sangat berat. Begitulah yang kami dengar dari orang-orang. Namun, setelah kami melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, treknya memang berat. Akan tetapi, jika kita punya persiapan fisik dan mental yang baik, saya yakin kita bisa sampai puncak. Dan untuk kehororannya, kami merasa gunung ini sama dengan gunung yang lainnya, tergantung dari persepsi kita. Dari pos 2 Tegal Pasang menuju pos 3 Tegal Masawa, treknya sudah jarang sekali bonus. Bonus di jalur pendakian merupakan jalur yang rata. Karena minimnya bonus, kami sekali istirahat di jalur pendakian. Entah mengapa, pada pendakian kali ini kami merasa ngantuk. Namun setelah dipikir-pikir, mungkin saja dikarenakan kami yang berangkat tadi subuh menggunakan motor. Hal ini tentunya membuat tubuh kurang fresh, karena perjalanan yang lumayan jauh dari Sumedang menuju Majalengka. Estimasi perjalanan kami dari pos 2 Tegal Pasang ke pos 3 Tegal Masawa kurang lebih 45 menit perjalanan santai. Di pos 3 ini banyak sekali pendaki yang sedang beristirahat, dan kami mengobrol dengan beberapa pendaki lain. Ternyata banyak juga pendaki yang datang dari luar Jawa Barat. Mungkin dikarenakan Ciremai ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, sehingga menarik perhatian atau minat dari pendaki lain yang berasal dari luar Jawa Barat. Di setiap pos pendakian, kami selalu beristirahat, karena kami tidak mengejar target untuk sampai pos 5 dengan cepat, sehingga kami cukup santai saat melakukan trekking. Bahkan beberapa kali kami beristirahat di jalur pendakian untuk minum maupun menyantap makanan ringan. Setelah berjalan kurang lebih 50 menit dari pos 3 Tegal Masawa, akhirnya kami sampai di pos 4 Tegal Jamuju. Di pos 4 ini cukup banyak spot untuk mendirikan tenda, sehingga
Jika di pos 5 ataupun di pos 5 bayangan penuh, pos 4 ini bisa dijadikan opsi untuk kalian mendirikan tenda. Dari pos 4 Tegal Jamuju menuju pos 5 Sanghyang Rangkah, trek sudah lebih berat dari sebelumnya. Ditambah, tenaga kami yang kian berkurang mengakibatkan kami begitu kelelahan, sehingga beberapa kali kami beristirahat cukup lama di jalur pendakian. Saat setengah perjalanan menuju pos 5, terlihat sekali ekspresi kawan-kawan saya sudah mulai kelelahan. Begitu juga saya. Namun, kita semua berusaha menyemangati satu sama lain, sehingga sebisa mungkin kami secepatnya bisa sampai di pos 5 untuk segera mendirikan tenda, beristirahat sejenak, lalu masak untuk makan. Setelah menghabiskan waktu dari pos 4 menuju pos 5 sekitar 70 menit, kami pun akhirnya sampai di pos 5 bayangan. Di pos 5 bayangan ini banyak sekali spot untuk mendirikan tenda. Dan akhirnya 5 menit kemudian kami sampai di pos 5 Sanghyang Rangkah di ketinggian kurang lebih 2400 mdpl. Kami merasa lega sekali karena akhirnya kami bisa sampai di pos 5 Sanghyang Rangkah. Setelah mendirikan tenda dan beristirahat sejenak, kami menanak nasi dan memasak. Untungnya, pendakian kali ini saya ditemani oleh Ages. Ages ini cukup terampil memasak jika dibandingkan dengan saya. Menu makan sore ini ialah capcay dan ayam goreng. Sengit tak kaambut tumis na. Yola, harga jika ini mo. Ipin. Tuang. Oke guys, sekarang jam 3 pagi. Kita persiapan summit attack Gunung Ciremai 3078 mdpl. Melanjutkan di puncak doa supaya tengah selesai. Setelah makan seadanya dan berdoa, kami pun melakukan summit attack. Summit attack sendiri ialah perjalanan menuju puncak. Biasanya, jalur pendakian akan semakin sulit dibandingkan jalur yang telah dilalui sebelumnya. Summit attack sendiri biasanya dilakukan di pagi hari bahkan di malam hari. Dan ini pengalaman pertama saya melakukan summit attack pada jam setengah 4 pagi. Suhu pada saat itu cukup dingin, namun entah berapa derajat Celcius. Setelah berjalan sekitar 45 menit, kami sampai di Simpang Apui Palutungan. Jadi, jalur Apui dan Palutungan ini berada di satu titik puncak, yaitu puncak Majakuning. Gua Walet 2934 mdpl. Tinggian Ciremai 3078 mdpl. Ku yakin kita sampai puncak. Ayo semuanya. Ku yakin kita sampai puncak. Mang Apoy kalau turun lagi kurang lebih 210 meter dan menuju puncak Ciremai 280 meter kurang lebih. Entah kurangnya berapa, lebihnya berapa.
Oh, Mantap guys. alhamdulillah, gimana Pak Kokas? Puncak Gunung Ciremai. Luar biasa. Mana Tony? Mantap, Perjalanan kita kali ini. Aduh. Bos, Doni. Mantap. Wah sekali. Kita akan beri leader kita. Bagaimana reviewnya? Pak Bos. Hoha. Wah, Hoha. dari Puncak Ciremai bah. mantap. Tepat pukul 5:15, kami akhirnya sampai di puncak Gunung Ciremai di ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut. Perasaan lega, haru dan bahagia menjadi satu saat kami sampai di puncak. Karena sedari 3 tahun lalu kami berencana melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, namun baru kesampaian di tahun 2023 ini. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk menapakkan kaki di gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat ini. Semoga kedepannya kami diberikan kesempatan untuk mendaki gunung-gunung lain yang ada di tanah air ini maupun yang berada di luar negeri. Kami pun berselebrasi dengan mengabadikan beberapa momen dengan berfoto maupun video. Dari jauh, nampak beberapa gunung lain, seperti Gunung Cikuray, Gunung Tampomas, Gunung Slamet, dan beberapa gunung lainnya. Alhamdulillahnya, cuaca di pagi hari ini cukup cerah, walaupun sunrise-nya kurang kelihatan karena tertutup oleh awan. Jika kalian melihat tenda yang oranye di sana tuh, itu adalah pos Sanghyang Rangka, tempat kami mulai summit. Awan di atas negeri. Awan di atas negeri, negeri di atas awan. Nah itu Tampung Mas tuh, orang Sumedang, orang Sumedang. Setelah puas selebrasi, kami pun turun menuju Gua Walet. Menurut papan penanda jalur, Gua Walet ini terbentuk karena erupsi Gunung Ciremai yang pernah terjadi.
Simpang Apuy Palutungan, kanan ke Apuy, kiri ke Palutungan. Masak aku kos. Masak apa nih? Top. Kulo belanya. Top di top shop. Makan yang gunung kayak gini, apalagi di rumah guys, masin. Dulu di pos 2 setelah perjalanan jauh dari pos 5 langsung skip pos 4 dan pos 3 langsung turun di pos 2. Gimana nih Pak Lidar? Mantap wae. Gaspol. Oke guys, sekian perjalanan vlog kami mendaki Gunung Ciremai bersama kawan-kawan. Terima kasih, perjalanan yang sangat seru, lelah, mantap. Terima kasih Gunung Ciremai. Jangan lupa Like, komen, naik, komen, dan subscribe. subscribe. Mantap. Fadilah Edenda.